oleh Twilio juga. Oke, silahkan. Sorry, Mas Helmi masih di mute. Halo, kedengeran ya? Halo, Aman. selamat sore semuanya, salam kenal. Terima kasih nih pertama untuk dari tim Apiari, dari Julio, di sini juga ada Mas Mardi dan Mas Irwin juga. Ini saya duluan, nggak apa-apa ya, mungkin yang paling kurang capable di bagian customer experience, tapi mungkin tadi Ganesha juga bilang terkait best practice dari startup, mungkin saya menjelaskan sedikit terkait startup saya sendiri, Dogether. Jadi sempat di-mention juga, Dogether itu bergerak di bidang health and wellness, fitness and wellness juga termasuk. Jadi produk kita itu mostly itu memudahkan orang untuk dapat akses ke kelas-kelas olahraga yang ada di Indonesia, maupun online ataupun offline. Sebelum pandemi itu mostly transaksi kita offline, tapi karena pandemi orang-orang mulai pindah ke online. Dan bagusnya juga nih, karena emang sekarang pindah ke online, jadi align juga dengan visi misi kita, yaitu kita pengen ibaratnya ngebantu lah teman-teman, khususnya di Indonesia dulu, untuk lebih sehat dengan cara berolahraga. Tapi nggak cuma berolahraga juga, dengan cara makan sehat, ataupun dengan cara mendapatkan konten-konten yang emang mengedukasi terkait kesehatan gitu loh. Jadi kan emang tujuan kita pengen bahasa ininya banyak banget mitos-mitos atau prakira praduga yang terkait fitness atau kesehatan yang perlu kita edukasi. Nah, Dogether starting 2016 ini masih nggak pinter bikin batas, tapi intinya adalah kita dari 2016 itu sekarang udah punya partner termasuk Selfit dan Fitness First juga dalam merchant kita. Jadi kayak teman-teman di sini gampangnya kalau mau ikutan Zumba atau misalkan mau nanti pas udah PPKM selesai mau gym, bisa booking langsung di Dogether. Kita juga punya beberapa pilihan. Contoh nih, ini produk kita sekarang. Teman-teman bisa booking kelas, bisa cari healthy catering. Jadi kita punya selections teman-teman yang misalkan mau muscle gain atau mau fat loss ataupun mau yang punya diabetes bisa juga pakai produk kita namanya DoFood. Dan kita juga punya gamifications, itu user compete with each other, karena emang sports atau fitness itu DNA-nya tuh ya competing with each other. Jadi kita bikin itu di situ salah satu interaksi kita. Dan juga kita punya our own feeds untuk encourage mereka, untuk motivate mereka. Nah, if you're talking about omni-channel ataupun misalkan distribution channel, terus ada juga multi channel, itu too many buzzwords atau bisa dibilang kata-kata yang mungkin terlalu kompleks sebenarnya untuk menyederhanakan adalah omni channel itu menurut saya pribadi sih itu gimana caranya kita hadir terhadap customer kita dimanapun mereka berada, whether itu di dalam pas dia lagi pegang HP ataupun dia lagi datang ke mall ataupun dia lagi makan di restoran mana, itu gimana kita punya cara untuk engage dengan mereka. Nah, di Dogether itu value yang kita kasih itu kan kita membuat orang sehat. Nah, tapi caranya gimana kita dari awal udah deketin mereka, dalam tanda kutip adalah kita approach kita tuh pakai matriksnya AARR, jadi pirate metric, itu lucu juga, itu salah satu growth approach yang kita taruh di Dogether. Jadi AARR itu adalah acquisition, activation, retention, revenue, dan referrals. Itu yang what works from us ya. Jadi emang kita approach kita gitu. Gimana sih kita datengin customer? Yang pertama kita akuisisi dulu dengan cara either itu ads ataupun dengan cara distribution channel yang lain yang nanti akan saya jelaskan di next slides-nya. Yang kedua, pas dia masuk, dia mesti tahu kan, apa sih ini value yang dikasih dari Dogether ini, atau produk, atau startup, atau service ini. Nah, kalau dia bingung pun kita punya salah satu fitur di mana coach ini mereka bisa consult, mereka bisa ngasih guidance, kira-kira ini saya mulai dari mana nih, gitu kan.
Oke, pas coach itu ngasih guidance, kita engage lagi nih mereka through fitur-fitur yang kita punya. Nah, kalaupun mereka drop off, itu one of our tools juga kita punya CRM tools yang kita pakai. Iya, salah satunya juga Twilio. Itu gimana mereka jangan sampai lupa nih. Kayak mungkin teman-teman sering punya contoh tuh kayak habis taruh card di Tokopedia, terus tiba-tiba dapat retargeting ads. Itu one way of another itu adalah salah satu gimana tetap engage lah. Nah, ini salah satu juga seperti itu. Kita udah tagging juga, jadi kita pakai product analytics tools untuk retargeting, untuk push notif, itu banyak lah CRM tools dan itu yang kita pakai untuk retargeting ke user yang udah masuk ke dalam bucket kita untuk dia bisa aktivasi. Nah, setelah diaktifasi atau activation, tugas kita adalah gimana sih mereka tuh terus-terusan melakukan engagement di dalam aplikasi kita, masuk ke retensi. Nah, yang lucunya dari industri fitness ataupun sports, friends, teman, ataupun network atau community itu berperan besar dalam peningkatan transaksi atau engagement di dalam aplikasi kita. Itu pentingnya database atau data knowledge base yang kita udah dari 2015 kita eksperimen, kita gali bahwa semakin banyak si user kita itu interact dengan others di dalam aplikasi, semakin tinggi juga paralel dengan booking mereka atau aktivasi mereka. Jadi tugas kita adalah gimana sih mereka bisa temenan salah satu antara lain di difference yang kita bikin di feeds ini. Biar mereka tetap booking di minggu berikutnya, di bulan berikutnya. Dan kita juga punya namanya challenge. Challenge ini nih salah satu untuk naikin, ibaratnya naikin transaksi atau revenue lah kita bikin, biar mereka tuh reach our ada threshold dari booking. Ada threshold dari booking itu maksudnya apa sih? Jadi dari growth approach yang kita bikin, kita konklusi bahwa kalau user itu udah 4 kali melakukan transaksi di dalam kita, di dalam Together, dan terus dia punya 5 teman di dalam Together, otomatis retention mereka akan reach 90% di bulan berikutnya. Jadi itu growth knowledge yang kita punya, itu tools itu dari hasil semua CRM yang kita tarik, dari juga kita juga punya beberapa customer service representatif juga mereka interview gitu-gitu. Itu yang kita tangkap dari tools yang kita udah taruh di Together. Nah, terus pas kita came out lah with fitur itu challenge. Jadi challenge itu tujuannya apa sih? Mereka tuh disuruh dalam periode tertentu di aplikasi kita, mereka compete with each other dengan banyak-banyakan booking. Yang paling banyak itu the winner they get their prize, misalkan let's say free membership, ataupun mereka juga dapat, waktu itu pernah juga dapat AirPods. Sekarang kita lagi ada challenge juga, bisa ikutan teman-teman di kalau menang dapat walking pad atau smartwatch ya, juga lupa. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk engage berikutnya ke retentions. Nah, masuk ke revenue, kita juga punya 2 points, redeemable, bisa di-redeem di dalam aplikasi kita juga, dan terakhir kita juga punya referral. Nah, all those kind of journey, in the end pertanyaannya adalah, apakah si user ini akan nge-refer atau nge-suggest temannya untuk pakai service kita, gitu kan. Kalau kita nggak bisa maintain ke semuanya, gitu, mereka nggak akan pakai gitu loh, temannya mereka akan bilang kalau ini produknya bagus gitu. Nah, going forward terkait ini agak skim. Nah, ini channel-channel yang kita pakai. Jadi kita tuh juga hadir, akuisisi kita juga hadir di beberapa platform, salah satunya di Gojek. Kita tuh kalau teman-teman nggak punya aplikasi Together, pasti punya aplikasi Gojek, itu di tile-nya ada Go Fitness, itu tuh adalah Together sebenarnya. Itu salah satu our acquisition channel juga, karena kita buka open API ke ada Gojek, jadi kita bisa kasih service kita ke teman-teman di user yang di Gojek. Ya, standar kita juga punya digital ads, kita juga punya sosmed partners yang 400 tadi. Jadi put in mind juga, nggak semua channel itu tuh paid, bisa juga tuh organic gitu kan, dengan cara ya let's say tadi si sosmed partners, atau misalkan teman-teman punya bisnis B2B atau punya B2Z, bisa tolong misalkan temennya ngepost, atau itu salah satu omni channel untuk datengin customer. Ini detail terkait pas udah masuk.
mereka dapat onboarding, mereka juga bisa dapat referensi dari coaches, mana kelas-kelas yang dipilih, gitu kan. Konsultasi, rekomendasi, dan suggestion. Jadi tujuan kita untuk si omnichannel value yang kita kasih throughout the process dari journey Dugator itu, gimana sih ini along the way-nya mereka merasakan benefit-nya of dari sehat itu. Karena kalau dilihat dari produk kita di Fit dan Fit ini, challenge-nya dari Dugator adalah gimana bedanya sama produk-produk service lain adalah kalau let's say e-commerce, mereka dapat instant gratification dari produk yang dibeli. Misalkan contoh, atau enggak GoFood, atau enggak misalkan online delivery. Misalkan teman-teman di sini lapar, terus saya pesan ke online delivery, tiba-tiba datang, itu langsung senang. Tapi bedanya dengan produk Educator, nggak bisa tiba-tiba teman-teman langsung booking kelas sekali atau pesan makanan sehat sekali langsung suka. Karena emang sebenarnya healthy lifestyle journey itu panjang, compounding, jadi nggak bisa sekali. Ibaratnya Together yang kita kasih tuh kalau misalkan first impression saya adalah kita disuruh capek nih buat ngerasain, padahal sebenarnya value-nya beyond that. Makanya kita bilang kita tuh journey-nya itu dari end sampai end to end lah ya, nggak cuma di first touch point saja. Nah, salah satu juga kita juga punya memberships. Membership ini tujuannya untuk retention tadi. Jadi once user itu dapat benefitnya dari kita, baru kita upselling. Upsellingnya ini pentingnya CRM tools ataupun omnichannel yang teman-teman pilih. Karena nggak mungkin dong, misalnya teman-teman punya 500.000 user ataupun even though 100 user lah ya, nggak mungkin pakai WA pribadi satu-satu. Banyak khusus di luar sana tuh yang salah satunya Together juga pakai, di mana nawarin WhatsApp for Business yang punya dashboard-nya juga. Jadi teman-teman bisa nih approach satu-satu atau automate message-nya, kira-kira nih mana nih user-user yang perlu di-upsell. Dalam artian upsell tuh, sebelumnya dia beli produk yang murah, ini kita kasih produk yang secara unit of economics kita lebih menguntungkan loh, karena mereka tuh transaksi lebih economical kalau dia beli membership atau produk yang lebih mahal. Itu salah satu approach yang kita lakukan di Together itu seperti itu sih, untuk penjualan upselling ini. Nah, ini juga fits salah satu kita engage terkait network-nya juga. Jadi kita tujuannya di sini biar mereka tahu progress, dia juga dapat support dari community-community dalam Together. Ini salah satu challenge, dan challenge-nya itu juga kita juga punya wearable device. Jadi kenapa kita tadi kan sempat teman-teman ngelihat kita juga open API dengan Gojek, kita juga banyak partner-partner kita kasih akses terhadap dashboard kita untuk manage their booking, manage their transactions gitu. Kita nggak cuma B2B, B2C juga, dan kita juga buka open API terhadap wearable device gunanya biar data yang kita dapat tuh reliable mungkin untuk menjalankan visi kita itu, biar tahu nih si seseorang ini sesehat apa sih, kurang lebih. Nah, yang terakhir referral sendiri. Nah, jadi kita mikir bahwa salah satu kategori of sukses gimana omnichannel itu works adalah sampai user itu selesai merasakan service dari suatu bisnis, mereka tuh pasti akan merasa senang. Tapi another levelnya lagi adalah mereka akan cerita gitu loh, kayak guys, lu mesti pakai ini nih, atau enggak kayak sesimpel kayak sekarang kan udah ring a bell banget terkait kalau tanggalnya sama, misalkan 8, 12, 11 itu pasti ada flash sale. Itu menurut saya itu adalah salah satu cara campaign yang emang bagus banget ya. Jadi orang tuh dapat idenya kalau udah tanggal sama pasti ada diskon gitu kan. Nah itu kan salah satu cara untuk getting their stickiness into another level gitu. Jadi nggak cuma dalam user satu, tapi dia akan talking good about your products. Itu sih. Jadi salah satunya kalau di kita itu si referral code ini, si Dukut, di mana mereka bisa kasih diskon ke temennya, terus temennya make, dia juga dapat reward si Dukutnya, si usernya. Jadi kurang lebih sih that's end-to-end journey-nya dari Together, very simple, tapi beyond that itu more complicated karena banyak tools yang kita pakai, dan mungkin teman-teman bisa nanya sih, mungkin waktu saya nggak begitu banyak untuk presentasi ini. Nanti kalau teman-teman penasaran atau misalkan mau bertanya di
dari Mas Mari atau Mas Irwing itu bisa saling dipertanyakan, tapi secara simpel itu penjelasan dari saya sih dari customer engagement. Semoga menjelaskan. Oke, thank you so much Mas Helmi. Nah, teman-teman, saya ingatkan lagi yang mau bertanya bisa langsung nanti di kolom chat aja sambil kita mendengarkan presentasi dari yang lainnya juga. Oke, kalau gitu thank you Mas Helmi. Kalau misalnya aku bisa tangkap, berarti Mas Helmi dan Edugator ini memang menggunakannya adalah AAR ya, yang dimana setiap touch point dari proses itu tuh teman-teman juga harus tahu gimana untuk engage-nya, gimana untuk develop-nya, dan juga tadi kalau misalnya baca dari presentation Mas Helmi juga ada tulisan personalize, yang dimana personalisasi itu penting dengan kita melihat customer behavior yang mereka tuh seperti apa sih, mereka berapa kali udah ikut, kemudian mereka udah ikut, gimana kita triggeringnya supaya lebih banyak, dan lain-lain. Jadi memang untuk bisa mendapatkan customer experience yang semakin oke, kita memang harus benar-benar ngelihat dari customer kita itu seperti apa sih, gitu ya Mas Helmi ya. Oke, thank you so much Mas Helmi. Terima kasih, Garis. Oke, next-nya mungkin boleh saya persilakan untuk Mas Mardi. Oke. Coba dulu ya, share itu dulu ya. Ya. Kelihatan ya? Aman, silakan. Oke. Oke. Selamat sore teman-teman semua ya. Saya manggil teman-teman lagi, mungkin yang udah ikut sesi 1 mudah-mudahan nggak bosan melihat saya gitu ya. Jadi konteksnya kalau kenapa improve customer experience through omnichannel itu penting, mungkin saya balik lagi ke hal yang paling fundamental kali ya. Jadi kenapa sih omnichannel itu penting? Yang pertama, kita sebagai customer atau konsumen, teman-teman, kita kan punya touch point banyak ya dalam sehari-hari, baik dalam kondisi pandemi ataupun non pandemi gitu kan. Jadi kita sebagai customer tuh banyak noise-nya gitu. Contoh misalnya kita bangun tidur, bisa jadi yang kita lihat handphone kita, yang kita buka apa, entah Instagram, Facebook, LinkedIn, atau bahkan email gitu kan. Dan itu baru di awal hari gitu ya. Kemudian kita nanti misalnya mau sarapan, mungkin kita ngeliat TV, ada yang sempat nonton Netflix dulu, Disney Hotstar, apapun itulah ya, kita terekspos lagi. Atau nggak tahu deh teman-teman masih ada yang nonton TV, kenanya TVC gitu, ada iklannya brand A, brand B, brand C, dan segala macam. Gitu. Mungkin sebelum kita mulai kerja, kita browsing dulu nih, nanti terekspos lagi kena GDN, kena SEM, kena ads dalam bentuk awareness maupun acquisitions. Jadi kenapa itu penting? Balik lagi karena customer itu touch point-nya banyak banget gitu, dan kita akan terekspos oleh noise yang dipaparkan oleh brand-brand tersebut dalam rangka menjalankan strategi marketingnya gitu. Buat yang kedua, buat dari sisi brand, kenapa omnichannel itu penting? Karena omnichannel itu brand itu sebenarnya pengen increase sama improve relationship si brandnya tersebut dengan customer. Kalau saya bilangnya ujung-ujungnya nanti revenue gitu kan. Kalau kita misalnya suka sebuah baju, bagaimana brand itu kadang ngikutin kita kan, retargeting atau remarketing dan segala macam. Jadi brand pun juga nggak mau ketinggalan, dia bisa dapat noise tersebut, dia bisa dapat attention dari customer tersebut, sehingga bisa jadi top of mind-nya gitu. Nah, biar saya kelihatan pinter sedikit, saya cari-cari lah ya buat sesi ini. Ternyata kalau memang datanya 2015, cuman kalau kita lihat makin ke sini, datanya tuh makin lebih kuat ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang suka belanja bertransaksi, itu malah punya spending 30% lebih tinggi lifetime value-nya dibandingkan orang-orang yang hanya berbelanja melalui satu channel tertentu. Nah, ini juga makin menguatkan sebuah indikasi bahwa omnichannel itu makin penting loh ke sini. Kita nggak bisa stay di satu channel tertentu doang, karena kalau nggak mungkin kita tidak akan sustainable, kita akan terlindas oleh brand-brand lainnya gitu. Nah, kalau ditanya omnichannel itu apa sih? Taunya online, offline gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat journey-nya kan everything started with the brick and mortar store gitu ya. Kemudian eranya internet, mulailah e-commerce gitu ya. Mungkin kalau di luar tuh Amazon gitu ya, Walmart, Tesco, di Indonesia juga mulai banyak lah ya seperti itu. Bahkan
Kalau teman-teman perhatiin tren di luar, Amazon aja udah mulai bikin offline store-nya juga ya, baik yang tanpa ada staff-nya maupun yang ada staff-nya gitu ya, tergantung di negara mana dia beroperasi gitu kan. Bahkan juga kayak misalnya e-commerce dari sisi traveling gitu ya, kita suka lihat juga tuh di beberapa negara mereka juga build their own offline channel. Artinya balik lagi, it's all about how you create presence, how you build the noise, grab attention of your customer gitu. Lalu karena ada dua ini mulailah muncullah multi channel gitu. Wah, orang mulai tuh hype nih. Wah, gue mesti ada di mana aja nih? Gue mesti ada di IG, mesti ada punya brick and mortar, mesti ada di Facebook, mesti punya app sendiri, mesti ada di marketplace. Semuanya pokoknya ada gitu kan. Pokoknya jualan dulu deh. Tapi sebenarnya di belakangnya, wah, datanya masuk macam-macam nih. Bertebaran, ada yang dari aplikasi, ada yang dari WA, ada yang dari marketplace, dashboardnya marketplace nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi touch point-nya makin banyak banget nih. Akhirnya kelimpungan lah kadang brandnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah omnichannel. Nah, kata kuncinya nih kalau teman-teman lihat di sini semua adalah an integrated and seamless experience across multiple devices and touch point. Tadi kalau Mas Helmi bilang gimana tadi touch point dari customer, baik dari sisi awareness acquisition, it's true. Begitu juga dengan retention gitu. Karena jangan sampai misalnya nih, saya belanja di sebuah brand, pertamanya adalah dari toko fisik gitu, karena saya lagi jalan-jalan di mall gitu kan. Lalu beberapa waktu kemudian saya pengen nyari barang dari kategori brand tersebut gitu kan. Nah, gimana caranya Mardi itu bisa terekspos dengan brand tersebut di channel yang berbeda. Nah, makanya pentingnya dari segi omnichannel itu sendiri. Jadi jangan sampai channelnya banyak tapi tidak terkoneksi satu sama lain. Jadi banyak channel itu belum tentu omnichannel. Bisa jadi offline dan online. Tapi kalau misalnya datanya scattered all over the place, tidak ada interkoneksi satu sama lain, ya bisa jadi nanti malah tidak optimal dalam grab revenue dari customer-customer yang nanti purchase transaksinya atau servisnya dari brand kita itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin gambarannya kecil ya, saya pakai kata poin di sini sebenarnya untuk nge-drive customer itu paling enak pakai poin kali ya, kalau saya ngelihatnya demikian gitu ya, ngelihatnya dapat poin gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kehidupan kita sehari-hari nih. Kita beli sesuatu bisa jadi kita ke toko, di mana nanti touch point-nya itu adalah mesin POS, point of sales gitu ya. Kita makan sesuatu nanti kita kena sesuatu gitu kan, di input dan segala macam. Beberapa POS juga mulai nanya, Pak nomor teleponnya berapa gitu, kayaknya mereka mulai collect data di sana. Atau kalau kita sehari-hari di rumah mungkin habis pengen beli sesuatu, entah kita pergi misalnya ke modern trade, hypermarket, supermarket, atau bahkan kita pergi ke warung-warung gitu ya. Kita pernah punya project gitu ya, bahkan salah satu FMCG company di luar masih di Southeast Asia, mereka berintensi untuk meng-capture data itu di pasar-pasar. Tentu caranya bermacam-macam ya. Bagaimana itu nanti resources yang digunakan untuk meng-capture itu sendiri. Lalu sekarang gitu ya, nih terutama istri saya nih belanjanya udah di marketplace gitu, mau belanja harian, groceries, apapun itu larinya udah mulai ke marketplace. Mungkin bisa dibilang sekarang marketplace salah satu touch point yang cukup tinggi ya kalau untuk sehari-hari di situ, dan gimana kita bisa capture itu dari sumber-sumber yang ada gitu, dan itu mesti terintegrated datanya, kalau nggak nanti balik lagi repot tuh datanya mencari kemana-mana, nanti di reconcile field-nya beda-beda, itu PR lagi seperti itu. Kalau kita ngomong ordering platform misalnya ya itu juga termasuk juga misalnya affiliate atau reseller program. Kalau di Tanda sendiri kita memang ada programnya gitu ya, atau misalnya dari web store-nya kalian ada yang pakai WooCommerce, Shopify misalnya, Magento, Circle, Forstock, Jubelio, dan lain-lain seperti itu. Jadi ini nggak bisa dihindari nih teman-teman semua bahwa kita sehari-hari memang terekspos dengan brand-brand touch point yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, tujuannya apa sih kenapa kita mesti punya benefitnya punya omnichannel commerce? Saya sih ngelihatnya ada empat hal ya yang paling penting ya. Jadi yang pertama adalah better customer experience. Balik lagi pakai contoh poin di sini ya. Bayangkan kalau saya transaksi di Topet, saya dapat poin. Saya transaksi di offline store-nya brand tersebut, saya dapat poin. Saya beli di web commerce-nya brand tersebut, saya dapat poin, gitu ya.
Dan poin itu sebenarnya kan lebih kepada reward ya, tapi di belakang reward itu sendiri sebenarnya ada data-data tadi tuh, data-data yang Mardi udah transaksi di masing-masing channel tersebut. Bisa jadi ketika kita ada transaksi di marketplace, kita beli barang A, terus kita datang ke toko B, nah sistemnya lihat, oh Mardi ini sebulan lalu nih belanja di marketplace nih, belinya barang ini. Nah bisa jadi nanti staff associate-nya atau store associate-nya bisa merekomendasikan untuk produk yang lain atau yang sesuai dengan pembelian sebelumnya. Nah itu begitu pentingnya customer experience itu dari satu touch point ke touch point berikutnya. Makanya datanya mesti integrated dan seamless gitu ya. Dan bagaimana itu juga bisa terekspos di lapangan seperti itu. Yang kedua, bayangin teman-teman kalau semua ini terkoneksi, tentu kan customer merasa di pampering ya. Jadi kayaknya kok brand ini tahu sih gue lagi nyari ini, butuh ini, kemarin beli ini dan segala macam. Dan ujung-ujungnya malah itu menciptakan sales dan traffic yang lebih bagus gitu kan. Karena kenapa balik lagi? Karena semuanya saling terintegrasi, nggak ada yang sia-sia lah ibaratnya. Jangan sampai customer tuh mikir, wah saya udah spend misalnya di toko 10 juta, terus poinnya misalnya ada di offline store ya, poinnya misalnya ada 1 juta. Terus saya belanja ke marketplace loh, kok tiba-tiba poin saya 0, padahal saya udah belanja nih di brand yang sama dengan nilai 10 juta tadi. Nah hal-hal yang tersebut itu kan malah jadi menyebabkan kekecewaan, customer juga merasa tidak convenience. Makanya ketika semua udah omnichannel itu jadi menyebabkan increase di sales dan di traffic-nya itu sendiri. Yang ketiga tentunya tadi boosted customer loyalty ya, gitu. Jadi loyalty-nya si customer terhadap brand itu terbantukan gitu ya, malah di boost gitu karena memang benefit-benefit yang diberikan itu terkoneksi semuanya satu sama lain. Yang ketiga, yang keempat tentunya adalah better data collections. Bayangin kalau kalian bisa dapat data-data dari semua touch point ini, tentu nanti kalian secara campaign bisa lebih personalized, bisa lebih relevan, dan ketika kalian kirim campaign bisa jadi yang kalian kirim adalah sending to the right audience, using the right content atau offer at the right time, and using the right channel seperti itu. Nah, gimana sih cara mengimplementasikan omnichannel marketing ini? Saya sih melihatnya selalu berangkat dari organisasi strategi alignment dulu ya. Karena kalau secara organisasi tidak ada alignment satu sama lain, baik dari sisi fungsional, strategik, ataupun partner yang dipilih, ini biasanya nanti scattered all over the place gitu ya. Terkadang marketing pengennya A, operation pengennya B, IT pengennya C gitu, karena mereka punya KPI-nya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Nah, makanya alignment secara organisasi itu penting. Function apa sih yang pengen diraih, baik secara departemen ataupun across departemen. Ini strategik nggak sih strateginya? Jangan sampai nggak strategik gitu kan. Akhirnya malah nanti sia-sia. Partner yang dipilih juga penting gitu kan. Misalnya siapa sih communication gateway yang bisa kita pilih, yang reliable, delivery rate-nya bagus, ketika ada isu bisa solve the issue immediately, itu sangat penting sekali. Jadi banyak komponen-komponen yang bisa dilihat dan tentunya nanti disesuaikan dengan objektifnya dari brand ya. Yang kedua, teknologi enabler. Tadi kalau teman-teman ingat, siapa yang bisa connect ke marketplace, siapa yang bisa connect ke web store, siapa yang bisa connect ke modern trade GP. Jadi teknologi enabler juga penting kan. Nah tentu dilihat lagi nanti channel punya kalian yang mana, yang paling besar jualan kalian dari mana, source traffic kalian besar dari mana, itu yang diprioritaskan biasanya. Jadi penting untuk bagaimana meng-capture dan connect ke multiple system gitu. Lalu yang kedua tadi ya, how you connect with your customer gitu kan. Campaign execution-nya gimana, pemilihan communication channel-nya seperti apa, apakah WhatsApp, SMS, email, push notification, mana sih yang paling efektif, mana sih yang paling sering dibuka oleh si customer tersebut. Nah, yang ketiga ini yang paling penting sih menurut saya, single view of customer. Yang poin A ini menurut saya sangat penting sekali sih, insight generation and democratization. Karena kalau kita dulu paham ya, kalau kita minta data, kita selalu minta ke tim IT. Gitu kan. Wah, ribetnya minta ampun lah. Kadang mundur, secara pemberian datanya juga kadang telat, dan segala macam. Tapi ketika kalian punya satu platform yang kalian bisa retrieve by yourself, dan itu akhirnya menghasilkan generate insight buat kalian sehingga nanti marketing strategi lebih efektif,
itu mungkin akan lebih bagus ya, efisien dan efektif. Lalu bagaimana dari insight itu jangan sampai nggak ada actionnya, balik lagi ini connect dengan campaign. Kalau insight nggak ada action, ya itu sama aja NATO lah ya, no action talk only gitu ya, kayak gitu. Atau kalau action nggak ada insight-nya, ya sama aja kayak orang buta gitu, tembak aja senjatanya, tapi nggak tahu nembaknya kemana, nggak ada insight-nya. Jadi ini sangat penting. Nah, yang terakhir, mungkin nggak panjang-panjang, intinya sih kalau mau ngomong omni-channel customer experience sih, pertama secara convenience ya, tadi seamless-nya seperti apa. Konsistensi ini ngaruh banget dengan data juga gitu ya, gimana konsistensi offer dari satu poin ke poin berikutnya, relevansinya seperti apa gitu kan, jangan sampai Mardi laki-laki tapi dia tawarin produknya perempuan, atau workout-nya yang perempuan misalnya kayak gitu ya. Lalu bagaimana brand itu mampu mengempower customer-nya itu sendiri gitu kan, misalnya kalian bisa melihat customer journey-nya, what is the best recommendation of the product gitu kan ya. Itu lagi disesuaikan. Yang terakhir sebenarnya adalah agility gitu. Kenapa agility ini penting? Teknologi itu cepat berubah teman-teman. Jadi pastikan teknologi yang kalian pilih pun itu bisa tingkat agility-nya juga tinggi sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan teknologi terbaru. Jangan sampai nanti kalau terlalu robust kalian nggak bisa berubah malah jatuh-jatuhnya cost. Gitu. Mungkin itu dari saya, Garay. Thank you banget ya teman-teman. Oke, thank you so much Mas Mardi untuk presentation-nya. Oke, dari Mas Mardi juga kita jadi tahu nih gimana caranya kita menggunakan omnichannel dan apa sih yang bisa kita dapatkan dari omnichannel itu sendiri gitu. Nah, sekarang mungkin kita bisa lebih masuk gitu. Kalau tadi kita udah tahu every touch point tuh untuk AAR tuh seperti apa, kemudian kita jadi paham untuk omnichannel sedikit strateginya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana sih omnichannel itu bisa mensupport dengan menggunakan software atau sesuatu yang bisa ngebantu kita untuk implement omnichannel itu sendiri. Oke, thank you Mas Mardi. Mungkin untuk Irwing, aku persilahkan. Oke, thank you Garay. Saya share screen saya ya. Ya. Untuk teman-teman, feel free ya kalau mau ada pertanyaan langsung di drop chat atau nanti boleh raise hand juga. Silakan Irwing. Bisa lihat screen saya ya? Ya, aman. Yap, selamat sore teman-teman. Jadi tadi kan kita udah dengar dari Mas Helmi dari Together tentang gimana every touch point itu sangat penting menggunakan framework AAAR ya. Jadi dari acquisition, activation, ada retention juga, referral. Kemudian tadi kita dengar dari Mas Mardi bahwa betapa banyak channel itu bukan berarti omni-channel. Nah, itu saya dari Twilio setuju banget. Jadi kita dari Twilio kita memposisikan diri kita sebagai teknologi partner untuk teman-teman yang mau improve untuk customer experience, terutama di sisi omni-channel. Jadi kita di Twilio, kita melihat omni-channel itu ada dua sisi ya. Jadi ada sisi eksternal dan sisi internal. Sisi eksternal itu berarti yang customer facing, jadi gimana teman-teman bisa provide macam-macam channel untuk berkomunikasi dengan customer-nya teman-teman. Jadi misalkan customer-nya teman-teman prefer untuk komunikasi via email, atau via SMS misalnya, ya teman-teman jangan kirim WhatsApp atau jangan malah telepon gitu kan, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi dari customer-nya teman-teman. Nah, kita di Twilio untuk sisi eksternal omnichannel tersebut, kita menyediakan bermacam-macam channel, mulai dari WhatsApp, SMS, voice, email, video, even Facebook Messenger, supaya teman-teman bisa pilih customer-nya teman-teman prefernya itu di mana sih, jadi bisa menjangkau di customer yang sesuai. Itu dari sisi eksternal. Kemudian dari sisi internal sendiri, kita melihat bagaimana dari berbagai macam channel itu kita bisa mengkonsolidasi informasi dan data sehingga kita mendapatkan single view of customer seperti yang tadi Mas Mardi bilang ya, single view of customer. Jadi itu juga sesuatu yang bisa kita provide dari Twilio. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk membayangkan nih the future of intelligent customer engagement itu seperti apa. Nah, mungkin buat yang pernah hadir di sesi sebelumnya, pernah lihat juga slide ini, saya mau tanya lagi nih, setuju nggak dengan pernyataan ini? Every business is a relationship business today. Jadi nggak peduli di industri manapun, produknya apapun, mau jual servis apapun, suksesnya bisnis teman-teman itu dibangun berdasarkan betapa kuatnya
hubungan teman-teman dengan customer teman-teman. Jadi kita tuh sekarang hidup di kita bilangnya relationship ekonomi ya. Semua orang itu berkompetisi untuk menarik perhatian customer. Apalagi sekarang setelah masa pandemik ya. Sekarang kita masih di masa pandemik di mana pilihan kita terbatas, jadi kita harus connect ke customer kita primarily melalui digital channels. Jadi sangat important, sangat penting untuk stand out dari kompetitor kita. Nah, sekarang ini yang saya mau ajak teman-teman untuk berpikir, berefleksi, yang kita sebut namanya magical moments dengan company-company yang besar di dunia, dengan top company di dunia. Jadi the best consumer experience yang teman-teman pernah rasakan tuh gimana sih? Mungkin ketika teman-teman lagi nonton Netflix, baru beres nih nonton serian, kemudian begitu beres dari Netflix, rekomendasi serian selanjutnya yang, wah ternyata teman-teman juga suka nih, sesuai dengan seleranya teman-teman. Atau mungkin ketika teman-teman habis pakai Amazon untuk belanja online, kemudian Amazon ngerekomendasiin produk-produk lain berdasarkan kebutuhan atau selera dari teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bilang magical moments, itu yang kita sebut amazing experience yang sudah dibangun oleh top companies di dunia. Karena mereka menggunakan data dengan secara intelijen. Nah, jadi dari ilustrasi tadi sangat penting ya, gimana kita menjangkau customer dengan cepat dan efisien dengan menggunakan channel yang dipreferensi oleh customer juga untuk membangun relationship yang dalam. Jadi teman-teman harus berpikir gimana caranya untuk collect data dan untuk extract meaningful insight di setiap interaksi dengan customer across channels. Nah, jadi itulah visi dari Twilio. Twilio memiliki visi untuk deliver an agile platform untuk enable teman-teman untuk membayangkan gimana sih bisa engage dengan customer untuk membuat magical moments tadi. Nah, itu semua dimulai dari kita meruntuhkan data silos problem. Jadi ini kalau disangkut pautkan dengan tadi saya sempat jelaskan pertama mengenai internal dan eksternal factor oleh omnichannel. Nah ini tuh mengenai yang internal factornya ya. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi data dari berbagai channel. Itu menggunakan Twilio segment namanya. Jadi mungkin teman-teman juga ngalamin masalah ini ya. Teman-teman punya customer data di berbagai tempat, di berbagai tim, mungkin ada di tim marketing, tim sales, tim IT, tim customer service, atau juga di berbagai aplikasi atau software, misalkan di Salesforce, Zendesk, Marketo. Nah, dengan menggunakan Twilio segment, kita tuh bisa mengkaitkan semuanya, mengkonsolidasi semuanya, untuk meng-capture full history dan memberikan teman-teman itu single view of the customer. Jadi, dengan begini, dengan menggunakan Twilio segment, teman-teman bisa mengerti customer teman-teman itu seperti apa sih, tanpa harus ngabisin berjam-jam untuk collect data satu-satu dari tim IT atau dari berbagai aplikasi. Nah, untuk teman-teman yang berinteraksi langsung dengan customer teman-teman, itu teman-teman juga bisa punya seluruh konteks. Jadi customer-nya itu historinya seperti apa sih, seleranya mereka seperti apa sih, itu dengan mudah. Oke, jadi di sini kita mau tekankan bahwa setiap touch point itu penting. Tadi juga Mas Helmi sempat tekankan juga, every interaction is important. Jadi kita mau supaya interaksi teman-teman dengan customer itu efektif. Jadi kalau misalkan kita pikir personal relationship aja ya, jadi sepanjang jalannya waktu kita tuh membangun relationship dengan understanding dan dengan trust. Jadi kita bisa bantu, kita dari Twilio bisa bantu teman-teman untuk membuat hal yang mirip-mirip dengan customer-nya teman-teman. Jadi kita bisa membantu teman-teman untuk bertemu dengan customer-nya teman-teman di channel yang mereka pilih. Jadi misalnya customer-nya teman-teman prefer conversation lewat video atau voice atau email again atau message, itu kita semua bisa bantu itu. Nah ini salah satu contoh magical moment dari customer Twilio, itu dari bank namanya ING.
Jadi ING ini bank multinasional bank di Amsterdam. Jadi mereka tuh so far selama ini lebih ke traditional banking experience ya. Jadi mereka mau improve customer experience mereka dengan membuat magical moment untuk customer-nya mereka. Nah, kalau misalkan kita bicara banking ya, itu sebenarnya lumayan susah loh kalau dipikir-pikir untuk membuat omni-channel experience. Karena di sini kita bicara banking. Banking itu a highly regulated industry. Apalagi kalau misalkan customer-nya tersebar di berbagai negara dan berbagai bisnis juga, berbagai sektor. Nah, ING Bank ini mau bikin custom contact center yang buka 24 jam dan memberi klien mereka tuh opsi untuk berinteraksi dengan financial advisor. Jadi, kalau selama ini kliennya ING itu harus telepon dan kemudian nunggu agennya available, terus harus nunggu on hold lagi beberapa menit mungkin. Sekarang dengan menggunakan Twilio, mereka membuat pilihan untuk melakukan video chat dengan live agent. Nah, ini juga contoh magical moment customer kita yang lain, namanya QVC. QVC itu startup dari Italia ya, itu untuk home shopping dan entertainment channel juga. Jadi viewernya bisa ngeliat-ngeliat, terus kalau misalkan viewernya ada tertarik sesuatu, mereka bisa langsung telepon si QVC-nya, kemudian langsung beli barangnya. Itu semua dalam hitungan menit. Nah, jadi ceritanya itu ketika pandemi dimulai, mereka tuh butuh cara untuk secara cepat bertransisi untuk agen-agen mereka, untuk customer service mereka. Itu jumlahnya ada 100 lebih, mereka harus bertransisi menjadi fully remote contact center. Nah, kita dari Twilio itu membantu QVC dengan produk kita namanya Twilio Flex. Itu semua bisa kita launch dalam waktu kurang dari 5 hari. Itu kita akhirnya bisa enable lebih dari 100 support agent untuk handling customer inquiries ya. Nah, terus dari QVC tim juga mereka berpikir mereka mau menambah channel supaya customer-nya mereka itu bisa reach out ke QVC team dengan channel yang si customer-nya udah familiar, yaitu WhatsApp. Karena mereka merasa customer QVC sudah nyaman dan sudah mudah nih menggunakan WhatsApp. Jadi mereka menambahkan WhatsApp channel menggunakan produk dari Twilio juga. Nah, jadi poin kedua dari intelligent customer engagement adalah membuat conversation yang kohesif ya across teams. Jadi kita mau menyingkirkan momen-momen di mana ya mungkin ini teman-teman juga pernah ngalamin ya. Kalau teman-teman telepon customer support, kemudian si customer supportnya mungkin ngabisin waktu 10 menit untuk nanya-nanya informasi macam-macam tentang teman-teman mungkin kayak pembeliannya kapan, historinya gimana, biayanya berapa, tanggal berapa, dan sejenisnya. Itu ngerasanya frustasi kan, nggak enak gitu. Terus contoh lain mungkin teman-teman juga bukan frustasi mungkin, cuma mungkin gemes karena teman-teman baru klik di e-commerce tertentu, beli sepatu misalnya, kemudian baru klik, baru beli, terus hari besoknya teman-teman masih dapat email promotion marketing yang menawarkan produk sepatu yang sama. Padahal teman-teman udah beli. Jadi sebenarnya kan nggak relevan gitu loh, karena udah beli tapi kenapa masih aja dapat gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mau eliminasi dengan menggunakan berbagai macam channel tadi, kemudian informasi dari channel tersebut dikonsolidasi menjadi single view of customer. Nah, contohnya di sini, ini kita sebut magical moment juga dengan customer kita, Shopify. Mungkin teman-teman sempat tahu juga Shopify. Shopify itu multinational e-commerce company yang membantu online retailers untuk menjalankan bisnis online mereka. Nah, jadi Shopify itu position themselves sebagai customer yang sangat customer centric. Tapi waktu itu mereka tuh expanding cepat banget. Jadi kita bicara 1 juta lebih bisnis di sini, jadi mereka nggak bisa keep up dan mereka nggak bisa deliver level of customer service yang seperti biasanya. Nah, jadi mereka si Shopify team ini mereka kontak kita dan akhirnya kita launch Flex telephony system, kita put routing engine, kita juga install interactive voice response yang memberikan si agentnya contextual information tentang customer yang mereka lagi kontak. Jadi sehingga si customer support agentnya sekarang bisa mengintegrate
berbagai supporting apps dan software seperti Zendesk dan HubSpot atau Salesforce untuk membuat truly personalized approach untuk setiap customer. Jadi benar-benar bisa membuat yang namanya personalized experience for every interaction. Nah, jadi in summary, Twilio adalah customer engagement platform yang menyediakan komponen-komponennya, tools-toolsnya, serta strategic guidance untuk deliver a great customer experience. Jadi kita percaya bahwa ini adalah key concept yang membantu teman-teman untuk membuat magical moments tadi untuk customer-nya teman-teman. Jadi selain tools yang ada di sini, ini adalah produk-produk dari Twilio ya. Saya cepat aja mungkin jelaskan tentang Twilio platform ini. Jadi kita punya channel API, misalnya SMS, voice, email, WhatsApp atau chat. Kita juga punya di sini identity, itu misalnya untuk use cases membuat two-factor authentication atau data verifikasi, atau Twilio Flex yang tadi saya sempat bahas juga untuk membuat customer contact center, atau di sini marketing campaign untuk membuat otomatisasi email marketing dan promotion dengan analitik. Nah, jadi ini kan semua tools-toolsnya ya. Untuk teman-teman yang udah mungkin kepikiran nih dengar cerita dari Mas Mardi dan Mas Helmi, dengan dengar cerita dari saya tadi, mungkin udah kepikiran, oh untuk startup saya, untuk company saya mau bikin ini, use cases ini. Itu bisa langsung menggunakan tools-tools dari Twilio ini, atau misalkan teman-teman cuma berpikir, iya saya pengen meningkatkan customer experience saya dengan omnichannel, tapi saya belum tahu nih caranya gimana. Itu feel free untuk kontak kita dari Twilio, karena kita akan pandu bagaimana sih untuk membuat use cases yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman menggunakan tools-tools dari Twilio. Nah, jadi yuk kita sama-sama berpikir gimana untuk membuat magical moments. Jadi di sini ada link yang teman-teman bisa coba untuk menggunakan Twilio. Kita sistemnya itu sangat mudah, tinggal daftar saja, terus coba-coba. Kita sudah sediakan produk kredit di sana, jadi teman-teman bisa langsung pakai Twilio. Terus kalau misalkan kira-kira merasa, oh Twilio cocok nih, teman-teman bisa langsung sign up pakai credit card, terus langsung pakai. Jadi kita sistemnya pay as you go, pakai tergantung pemakaian teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nggak mau pakai lagi, nanti ya udah kita nggak akan charge lagi. Jadi sangat mudah. Di sini saya juga mau shout out juga untuk event kita berikutnya, untuk tentang WhatsApp Business API di tanggal 8 September nanti. Mungkin teman-teman bisa daftar juga. Ya, jadi pertanyaannya adalah, what should we build together? Nah, untuk mengakhiri presentasi saya mau share demo video singkat, cuma 2 menit, untuk memberi ilustrasi kepada teman-teman kira-kira dari Twilio itu sudah bisa seperti apa sih untuk omnichannel. Nah, untuk video ini saya menggunakan Twilio Flex yang use cases-nya untuk customer contact center ya. Oke, mungkin teman-teman sambil kita menunggu juga untuk teman-teman yang udah ada pertanyaan, boleh langsung di drop chat aja, atau nanti bisa langsung raise hand. Oke, sudah? Ya, silakan. Hi, I'm Ricky from Twilio. Let's take a look at how Flex's omnichannel platform lets you communicate with customers on any channel. With Flex, your agents can handle several channels through a single desktop interface. Channels like voice, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Line, or a custom channel like your own chat platform. This customer service agent is on a call helping out a customer. As the agent finishes their call, they switch channels to assist other customers. On WhatsApp, the agent responds to a message while identifying who the customer is and using that information to personalize their greeting. While waiting for a reply on WhatsApp, the agent can assist another customer on SMS. Again, the agent sees vital customer information alongside the interaction. This context helps agents multitask across channels without losing data. The agent switches back to WhatsApp and finds this customer's order number and shipping details, delivering relevant information to the customer at the right time.
Flex gives agents a level of context that's essential in delivering quality customer service. Agents can dive into relevant information from any CRM, ticketing system, or business tools that the company has tied into Flex. Flex makes agents more productive by making their lives easier. Using one agent desktop, multiple channels, and centralizing data from multiple sources, agents deliver exceptional customer experiences with Twilio Flex. Oke, back to you, Garesha. Oke, thank you so much, Irwin. Oke, ini udah benar-benar melengkapi banget ya dari satu panelis ke panelis berikutnya sampai kita tahu nih gimana sih dan bisa membayangkan juga gimana sih kita bisa nge-implement omnichannel itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke panel talk nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan sambil ngobrol-ngobrol sama seluruh panelis di sini, nanti teman-teman bisa langsung juga drop pertanyaan. Oke, sebentar ya, aku add-in dulu biar kelihatan semuanya. Oke, mungkin untuk melanjutkan dari topik kita hari ini yaitu omnichannel gitu. Tadi juga udah lengkap, sebenarnya teman-teman pasti udah tahu apa perbedaan dari omnichannel dan multichannel dan lain-lain. Cuman yang dipikirkan sekarang mungkin ada beberapa nih teman-teman yang bingung kapan sih waktu yang tepat dan kapan kita diharuskan untuk menggunakan omnichannel sendiri. Mungkin di sini kan Mas Helmi building together dari awal nih ya. Gitu. Step bagaimana sih kalau memutuskan untuk oke, kita pakai omnichannel, apakah nunggu database-nya banyak dulu atau seperti apa? Ya. Kita sih kalau stages-nya tergantung dari company-nya sendiri-sendiri, tapi sih kalau sampai ada pertanyaan dari teman-teman founder atau misalkan di company sendiri mempertanyakan, customer gue tuh ngapain sih di dalam platform gue, itu saatnya kita mau tanyain dari sesimpel dia tuh pertama kali datang ke platform kita tuh lewat mana, terus pakai produk apa, terus gara-gara apa, dari campaign apa. Kalau pertanyaan itu nggak bisa kejawab ya berarti you guys need omnichannel sih, gitu sih. I see, berarti memang udah mulai muncul dari awalnya kita sendiri tuh pengen taunya tentang customer kita seperti apa, as simple as that gitu ya Mas Helmi. Kalau misalnya dari Mas Mardi? Dua jawaban ya. Jadi kalau kalian baru mulai kan kalian butuh awareness sama position ya. You should be everywhere sih. Gitu. Tapi lihat lagi budget lah ya. You should be everywhere gitu kan. Balik lagi tadi ada yang paid, ada yang organik dan segala macam gitu kan. Beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin channelnya itu aja gitu. Kalau waktu saya di Unilever 90% of my budget go to TVC, go to billboard gitu, paper ads gitu ya. Over the time kan balik lagi gitu ya, geser gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah nggak di stage yang akuisisi atau awareness-nya gede banget, not necessary langsung omnichannel ya. Jadi dilihat dulu gitu kan. Kalau kalian jualannya cuma di satu channel, why do you need omnichannel gitu untuk data collection? You don't require to have one, right? Gitu. Jadi dilihat lagi bisnis pipeline-nya seperti apa gitu. Tada sendiri pun nggak serta-merta langsung dari awal kita siarannya omnichannel. Ya karena kita lihat lagi dulu kan kebutuhannya gimana. Pihak ketiganya misalnya kita ngomong dari Tokopedia sama Shopee gitu. Are they open their API atau enggak gitu kan. Jadi kan banyak turunannya ya, banyak faktornya. Jadi memang selalu dilihat one step at a time lah ya. Jadi saya sih nggak pernah menyarankan untuk langsung omnichannel gitu. Lihat dulu kalian ada di stage yang mana, exercise dulu deh. Gitu. Oke, nah tapi ketika kita mengimplement dari omnichannel itu sendiri gitu, misalnya let's say kayak oke, kita udah tahu nih kita udah mau tahu customer behavior kita seperti apa, mereka transaction-nya seperti apa gitu. Apa aja sih selain itu mungkin yang lebih teknikalnya yang udah harus kita punya? Apakah data udah pasti gitu, customer kita udah pasti. Di luar itu apa aja faktor yang harus sudah kita punya as company, as business untuk kita bisa implement omnichannel itu sendiri? Selain budget dan juga customer dan data, ada lagi nggak? Mungkin dari Mas Adi ya. Banyak ya. Kita mungkin coba runut paling sederhana ya. Kalau saya kenapa larinya ke budget? Karena omnichannel itu nggak bisa lepas dari budget sih sebenarnya. Karena kalau kalian pengen ngerjain sendiri itu pasti effortnya besar, effortnya gede gitu kan.
Jadi pertama deh, misalnya data placement-nya mau di mana sih? Kalau kalian masih di tahap awal, budget kalian juga terbatas, ibaratnya bangun produk kan mesti bangun yang MVP ya, minimum viable product dulu gitu kan, nggak bisa ujuk-ujuk langsung, kalau nggak nanti nafasnya hilang di tengah jalan gitu. Jadi bisa jadi data placement-nya sendiri jangan-jangan Google Sheet cukup gitu ya, jangan-jangan ya Google Sheet cukup gitu kan. Yang penting kan kalian mau get the hands dirty lah ya, capek sedikit dan segala macam, itu pastilah. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat lagi tadi karakter customer kalian gimana gitu kan. Kalau misalnya nih transaksi kalian besarnya datang dari apps kalian sendiri lebih dari 50% gitu kan. Sisanya 50% berikutnya tersebar di 6 channel atau 7 channel gitu kan. Ya mendingan kan coba collect dulu di channel yang satu itu sendiri, fokus sembari explore gitu kan. Explore bisa nggak connect langsung dengan platform lainnya, atau jangan-jangan ada agregator, karena sekarang tuh banyak loh agregator di market gitu kan. Jadi kalian connect dengan satu agregator, bisa connect semuanya. Nah, tinggal dibikin bertahap kan. Oh, tahap pertama main ini dulu deh, tahap kedua main ini dulu deh, tahap ini ketiga ini lah. Nah, di situ benefitnya adalah apa? Benefitnya effort kalian tuh ringan. Kalian cuma ngobrol sama satu orang, gitu kan. Tapi kalau kalian mau connect satu-satu, ya itu capek. Balik lagi, stage bisnis kalian ada di mana. Mungkin itu kali ya. Oke, mungkin dari Irwing ada tambahan? Ya, kurang lebih setuju sama Mas Mardi sih. Jadi kita ada prioritasi yang di situ ya. Karena apalagi ketika baru mulai, resources teman-teman mungkin terbatas. Jadi kita harus tembak dulu dari yang low hanging fruit-nya yang mana. Jadi misalkan teman-teman ngerasa, oh customer teman-teman lebih banyakkan di channel WhatsApp misalnya. Ya sudah, kita mulailah dengan WhatsApp dulu. Nggak perlu untuk pakai email dulu, atau video lah, atau voice, atau mungkin punya toko offline. Jadi kita online dulu, kita pakai WhatsApp dulu. Mungkin ketika bisnisnya udah mulai berkembang, teman-teman ngelihat, oh butuh nih untuk nambah channel, untuk menjadi omni channel, kemudian butuh nih tools untuk mengintegrasikan semua channel-channel tadi untuk jadi single view of customer. Nah, baru deh kita mulai pelan-pelan tambahkan satu persatu. Oke, nah mungkin kalau misalnya dari Mas Helmi nih, Mas Helmi, kalau karena Dugedo kan Mas Helmi juga dari awal nih benar-benar membangunnya. Kalau dari omnichannel pertama yang digunakan itu apa sih dari Dugedo sendiri, dan hasilnya tuh apa kalau boleh cerita? Dulu pas pertama kali kita itu build customer service system sih, nggak build sih. Jadi kita pakai third party platform untuk itu, dan terus kita juga jadi fundamental dulu sih yang kita solve. Misalkan kayak akuisisi nih, bener kita tuh salahin, kita mesti banyakin booking atau transaksi kan, tapi kita mesti banyakin sign up dan verifikasi user dari nomor telepon atau email kan diperlukan kan. Jadi omnichannel awal-awal tuh, ya saya juga dari awal pakai verifikasi nomor dari aplikasi pakai Twilio. Jadi itu fundamental dulu deh, maksudnya gimana pain points, touch points orang untuk masuk ke Dugedo itu, dan aplikasi kan sign up dulu kan, mereka gimana mudah apa dia register gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba mereka nggak dapat email verifikasi atau phone verifications, ya nggak akan make nggak tahu servisnya apa. Terus itulah kita establish dulu infrastruktur yang kita perlukan untuk acquiring customer. Terus yang kedua, kita juga ingin tahu nih kalau customer udah masuk, gimana cara mereka kontak ke kita gitu. Dulu kita sempat ya udah starting, karena yang benar kata Mas Mardi, emang tergantung budgetnya juga, ya udah kita kalau customer service kita udah based on ini aja, ada yang masuk ke invite together. Nah, tapi sekarang makin banyak, misalkan orang mau nanya promo, ataupun misalkan partner-partner mau nanya, agak nggak time consuming juga kalau kita nge-hire customer service representatif gitu loh, tiap customer nambah. Jadi wise-nya kita pakai nada third party lagi untuk jadi admin di dashboard. Jadi kita tahu nih tiket mana yang ke-solve, terus misalkan mana yang isu yang paling banyak dari customer, mana yang emang topik-topik yang menurut customer tuh important untuk di-solve. Nah, itu kan kalau kita nggak pakai omnichannel, kita nggak bener omnichannel integrated. Jadi selama kalau masuk ke Gmail atau masuk ke
email biasa nggak bisa dikumpulin kan data-datanya. Tapi Yes. kalau misalkan udah dalam satu dashboard, ketahuan nih keyword yang sering dipakai dari customer email itu apa gitu. Itu sih kurang lebih. Oke. Nah, kalau misalnya untuk kalau misalnya teman-teman ini kan pada ikut dari sesi pertama gitu, kita juga tahu personalize kita bisa dapatkan dari customer experience itu, kemudian dari menggunakan omnichannel sendiri. Nah, mengimplementasi campaign itu juga kan salah satu dari implementasi dari omnichannel gitu ya, terusannya gitu. Nah, campaign kalau dari Together nih, mungkin ke Together dulu sekali lagi. Campaign dari Together kan soalnya banyak banget, kita tahu nih. Kalau boleh share itu pasti didapatkan personalize-nya atau customer behavior-nya kan dari omnichannel itu sendiri gitu. Nah, sesering apa sih campaign itu dilakukan? Kemudian seberapa efektif dengan dibantu oleh si omnichannel itu sendiri atau tools yang digunakan? Kalau intensitas sama efektivitas sih tergantung dari ini sih. Kalau emang kita campaign kan kita selalu kita lakukan nih. Jadi biar buat growing company, inisiatif-inisiatif yang kita lakukan. Dan seefektivitas apa sih udah jelas dengan kebantunya. Sebenarnya nggak alih-alih omnichannel ya. Jadi yang penting integrated solutions sih. Long channel itu kalau kalian bisa dapat data-datanya, ya itu ngebantu banget gitu. Karena Together sekarang punya tim data sendiri pun juga jauh lebih ngebantu gitu loh. Nah, efektivitasnya tuh jadi lebih ke arah seberapa banyak sih eksperimen atau trial and error yang dilakuin throughout the channel gitu. Kalau kalian misalkan seminggu ngelakuin misalkan eksperimen 5 atau 10 inisiatif ke beberapa channel, misalkan kalian punya channel di Tokopedia atau Shopee, testing diskonnya. Ntar kalian tahu nih kalau di Tokopedia kayaknya nggak usah banyak diskon deh. Misalnya kayak di Together nih, platform gitu. Kita kan ada di Gojek juga, GoFitness. Nah itu tuh kita sharing juga. Mostly our acquisitions tuh datang dari Gojek. Jadi new acquisitions tuh paling banyak dari platformnya Gojek. Gitu ya, bukan paling banyak sih, kayak ya naik turun, tapi mostly 50% of our traffic itu udah jelas dari Gojek gitu kan. Dan itu kita udah dedicated campaign juga di sana gitu loh. Jadi emang untuk ini user kita kasih campaign cuma di sana gitu. Dan efektivitasnya karena kita tahu pas order itu masuk throughout Gojek ya, jadi kita fokusin campaign di Gojek. Jadi kayak gini sih, lebih tahu mana bucket atau mana channel yang butuh extra effort sama extra stimulus yang returnnya udah ketahuan. Itu sih. Jadi main point terkait omnichannel yang bagus, kita tahu nih kalau we spend on paid ads tuh segini, kita spend on di CRM tools tuh segini, returnnya segini. Nah itu sih buat efektivitas tuh segitu sih, maksud saya. Semoga menjawab. Oke, thank you Mas Helmi. Nah, oke, Mas Mardi, melanjutkan mengenai campaign dan lain-lain. Ini kan tadi juga salah satunya adalah fokus ke retaining customer gitu kan ya, Mas. Hal-hal apa sih yang diconsider oleh Tada atau yang dilakukan gitu ya untuk bisa terus retain dan engage sama customer itu sendiri, pastinya dengan menggunakan omnichannel itu sendiri. Ya, kalau hubungannya campaign dengan retain, kalau saya sih brand itu mesti secara konstan berhubungan dengan customer-nya gitu ya. Layaknya kalian bikin iklan, building the awareness, dan seterusnya. Jadi memang secara konstan. Nah, tapi bedanya kalau di sisi retention ya, setiap campaign yang dibuat itu kan udah berdasarkan data mestinya gitu ya. Jadi harus dilihat gitu kan. Jadi jangan sampai bikin campaign, bikin aja. Nah, usahakan bisa melihat impact dari spesifik campaign. Misalnya dalam hari ini kalian bikin 5 campaign gitu, tapi 5 campaign itu punya 5 segmen yang berbeda customer-nya gitu. Karena itu dilihatin tuh uplift-nya seperti apa. Kalau kalian punya capability untuk melakukan test and control gitu ya. Jadi kalau di CRM itu ada capability namanya test and control. Test and control itu apa sih? Test itu adalah orang-orang yang kita kirim komunikasi. Kontrol itu adalah orang-orang yang nggak dikirim komunikasi gitu kan. Nah, rasionya macam-macam lah. Best practice-nya ada yang 955, ada 90-10 gitu kan. Nah, jadi contohnya gini, misalnya target kalian udah 1000, gitu ya. 900 itu tes, 100 itu adalah kontrol, gitu. Lalu dilihat deh,
ketika kita kirim campaign dari 900 orang itu berapa sih yang balik? Contoh misalnya 450 orang transaksi, berarti rasionya berapa? 50% kan? Terus yang dari 100 yang nggak dikirim campaign, ternyata yang balik adalah 60 orang. Rasionya berarti berapa? 60% kan? Nah, itu bisa dibilang campaign kalian gagal. Kenapa? Karena rasio orang yang tidak dikirimin campaign itu lebih besar dibandingkan orang yang dikirim campaign. Mendingan nggak usah dikirim dong, karena by the end of the day jangan-jangan orang yang datang, orang itu datang udah dengan sendirinya, karena udah cycle-nya, sudah waktunya dan segala macam gitu kan. Nah, jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Jadi ngelihat uplift-nya seperti apa, rasio tes kontrolnya seperti apa. Lalu kalau salah, kalau tidak berhasil diperbaikilah, diganti segmennya, diganti framing-nya, diganti offer-nya, diganti kontennya dan segala macam. Tapi kalau sukses, beat it, repeated lah, diulangin lagi. Jadi nggak ditada sih ya sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya, kalau saya ngelihat satu campaign berhasil, diulang aja terus, ulang terus sampai exhausted. Nanti kalau nggak works, baru dirubah lagi gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi setiap investment yang dilakukan itu mesti ada uplift revenue-nya ya. Jangan sampai nggak ada sih gitu. Oke, thank you Mas Mardi. Oke nih, untuk Irwing mungkin. Kalau dari successful case gitu yang pernah Irwing jalani, kemudian dari clients mungkin, apa sih kalau boleh di-share successful case yang mereka mengimplement omnichannel gitu, karena mengimplement itu akhirnya menjadi lebih sales growth kah atau apa? Oke. Oke, sorry. Abis ini nanti kita masuk Q&A ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh langsung. Ya, silakan Irwing. Mungkin saya pakai contoh yang saya share sebelumnya untuk QVC ya. Jadi QVC yang dari Italia tadi yang saya cerita untuk shopping dan entertainment. Jadi kalau misalkan viewer ada tertarik sesuatu, dia bisa langsung telepon dan langsung beli barangnya. Nah, itu kenapa saya pakai contoh itu, karena menurut saya itu menarik dan relevan ya, terutama di sekarang masa pandemi. Dan itu yang terjadi untuk QVC kan ya. Mereka karena tiba-tiba terjadi pandemi, mereka tiba-tiba harus melakukan pivot. Tadinya mereka basically lebih banyak pakai offline, mereka lebih konvensional, mereka punya 100 lebih customer service agent yang tadinya di kantor nih, semuanya ada di kantor 100 lebih itu. Sekarang tiba-tiba harus work from home, jadi mereka harus build remote contact center. Nah, itu di mana itu saat di mana Twilio itu bisa bantu untuk roll out remote contact center tersebut. Jadi itu satu hal. Terus yang kedua, saya juga mau tekankan untuk omnichannel sendiri itu mungkin bisa dipikirkan sebagai infrastruktur teman-teman untuk berinteraksi dengan customer. Jadi bukan cuma dari sisi misalkan contact center lah atau melakukan promosi untuk akuisisi atau retention atau sejenisnya, tapi bisa juga sebagai infrastruktur untuk mendapatkan feedback sendiri. Jadi misalkan tadi Mas Mardi cerita harus ada feedback kalau melakukan campaign, jadi hasilnya seperti apa. Nah, feedback tersebut juga bisa melalui omnichannel yang teman-teman sudah bangun. Jadi itu bisa dipikirkan sebagai infrastruktur lah, bukan sebagai cost saja. Paling itu. Oke, thank you Irwing. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin dari Ferry Krisnandika. Kalau sebagai brand menyatukan data yang ada di semua touchpoint itu bagaimana? Apa semua channel willing untuk dikasih data ke brand owner? Ini sebenarnya balik lagi ke yang tadi udah jelasin ya, berarti ya itu semua akan ada di satu software atau tools yang mungkin digunakan gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan di luar itu? Ya, mungkin bisa refer ke tadi yang presentasi saya sempat kasih, yaitu Twilio Segment. Twilio Segment itu fungsinya persis untuk menjawab isu itu ya. Jadi untuk mengintegrasikan informasi-informasi yang kita dapat dari berbagai channel. Even itu bukan dari Twilio ya, tapi dari produk yang lain, misalkan Salesforce atau Zendesk, Marketo. Itu semua bisa diintegrasi menggunakan tools dari Twilio ini yang namanya Twilio Segment. Oke, mungkin dari Mas Mardi, Mas Helmi ada yang mau tambahkan? Ini case tadi nih. Jadi ini klien kita di Malaysia ya, ini grup besar F&B. Jadi teman-teman kalau di Malaysia itu kan didominasi sama Foodpanda dan Grab ya, dan komisinya tuh nggak kayak di Indonesia, mereka tuh bisa di atas 30% gitu kan ya, gede banget lah. Jadi mereka tuh bisa dibilang udah hampir omnichannel lah semuanya, udah omnichannel lah.
Cuman balik lagi tadi pertanyaannya, kalau brand nggak mau ngasih, kalau ada platform yang nggak mau ngasih, itu gimana caranya? Nah, ini kebetulan klien kita yang ini benar-benar appreciate data gitu kan. Jadi akhirnya kita bikin workaround kayak gini. Kalau karena gini, dia kan nggak connect ke posnya ya. Jadi kalau transaksi yang masuk ini nggak kelihatan detailnya segala macam. Jadi ketika barang itu dikirim, makanan itu dikirim ke customer, brandnya itu taruh QR code atau taruh instruksi, hey please upload your receipt into our platform. Nanti kita akan validate and we will give the points. Gitu. Karena kenapa? Karena mereka nggak pengen ada experience, kok gue mesen lewat Foodpanda sama Grab, kok nggak dapat poin sih? Kayak gitu. Sedangkan platformnya tadi belum connect ke Grab atau Foodpanda gitu secara langsung di Malaysia misalnya kayak gitu. Jadi those kind of trick, those kind of way, kalau memang brand itu mengappreciate data, dia akan gunakan semaksimal mungkin apapun cara. Dan akhirnya apa? Customer-nya senang gitu kan. Oh, I never thought that I'm gonna get my points if I'm using Foodpanda or Grab gitu kan. Dan itu salah satu hal yang bisa dilakukan lah ya, kayak gitu. Jadi terkadang nggak semuanya mesti otomatis ya guys, gitu kan. Kalau di Indonesia bahkan kita ada beberapa case tadi, kita cari aja anak-anak yang mau intern gitu kan, kita kasih tasnya mungkin monoton, tapi kita bisa guidance ya, kenapa sih ini dilakukan dan segala macam gitu kan. Nah, itu mungkin jauh lebih efektif gitu kan. Itu sih. Oke, thank you Mas Mardi. Dari Mas Helmi mungkin ada tambahan? Ya kurang lebih sama sih kayak Mas Mardi, tapi ya gimana pun caranya ada incentive base lah yang kita kasih, kenapa si brand owner ini mesti, atau misalnya customer kasih data ke kita gitu. Karena emang sebenarnya di kala sekarang kan memang privacy kan udah jadi isu, tapi balik lagi ya as long as menguntungkan bagi kita, kenapa enggak gitu kan. Kayak ya kita aja boleh ngasih data kita ke Google dan Ads gitu buat dikasih iklan apa, karena bagi kita itu referensi sesuai. Sama dengan case tadi Mas Mardi kan ya, customer kalau dikasih insentif ataupun misalkan partner dikasih insentif untuk mau join atau mau ikutan campaign kita, ya pasti mereka akan willing untuk share their data sih, gitu sih kurang lebih. Oke, siap. Thank you Mas Helmi. Oke, kita ke next pertanyaan dari Yulia. Bagaimana untuk keamanan data terutama pada saat ada transaksi? Apakah dilakukan di luar dari omnichannel atau bagaimana? Mengingat transaksi pembayaran merupakan hal yang riskan. Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin Irwin atau Mas Helmi atau Mas Mardi? Coba bantu ya. Ini ada beberapa pertanyaan sih. Satu, kalau keamanan data, integrasi yang paling aman ya teman-teman. Jadi API integration gitu, itu satu hal. Yang kedua, karena dilakukan di luar. Jadi gini, definisi di luar atau di dalam itu atau di termasuk omnichannel sebenarnya balik lagi apakah terintegrasi atau tidak. Tadi ya kata kuncinya omnichannel kan terintegrasi. Kalau semuanya sudah terintegrasi, mestinya aman gitu ya. Ya balik lagi kalau ada hacker mah lain cerita ya gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, yang terkait dengan pembayaran merupakan hal yang riskan, setuju. Nah, makanya dalam salah satu, ketika dalam melakukan project management omnichannel, itu mesti ada kayak user journey atau flow journey-nya. What is the business process? What is the system process? Gitu kan. Saya ambil contoh gini, balik lagi F&B ya, karena di Tada tuh banyak case-nya di F&B. Kalau saya datang ke pos transaksi, misalnya saya mau pakai voucher saya nih, mestinya kan journey yang pertama saya masukin kode voucher saya, lalu pos akan memanggil sistem lain bilang, voucher ini valid nggak sih? Gitu kan ya. Voucher ini valid, oke, bisa dipakai ya. Nanti di posnya akan digunakan untuk mengurangi transaksi. Setuju ya sampai sini ya? Sampai transaksi, lalu muncullah tender untuk di-close. Oke, spending 100.000, vouchernya 20.000, customer harus dibayar 80.000. Gitu kan ya. Nah, ketika dia bayar 80.000, customer bayar 80.000, berarti kan tendernya close tuh, transaksinya close. Nah, mestinya pos itu ketika transaksi close, baru dia manggil sistemnya lagi nih. Voucher ini udah dipakai ya, jadi nggak bisa dipakai lagi. Gitu.
Nah, itu penting tuh, user journey-nya seperti apa, flow proses seperti apa, seperti sistem seperti apa, itu mesti di-mapping sedemikian rupa. Nah, karena kenapa? Karena setiap satu sistem dengan sistem lain itu punya behavior yang berbeda. Ini lagi-lagi klien kita di Malaysia ternyata punya behavior yang berbeda postnya. Artinya waktu itu dia bilang, kalau postnya sudah input e-voucher code, gitu ya, itu nggak bisa di-retrieve lagi, itu langsung masuk jadi transaksi. Nah, itu nanti disiapin lagi SOP-nya gimana, kalau customer-nya salah gimana, dan segala macam gitu. Jadi, seperti itu. Ya tentu kalau kita ngomong keamanan, balik lagi ya firewall-nya seperti apa, data warehouse management-nya seperti apa, dan lain-lain itu pasti jadi pertimbangan. Tapi kalau kita ngomong yang masih bisa kita kontrol adalah how you put your business process and your system process. Karena business process sama system process itu bisa dua hal yang berbeda ya. Gitu, tergantung behavior atau nature dari sistemnya tersendiri gitu. Oke, thank you Mas Mardi. Mungkin dari Irwin atau Mas Helmi ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin sedikit aja. Mungkin kalau mengenai masalah security dan nyangkut ke privacy juga ya, itu kan berarti tergantung gimana teman-teman memilih teknologi partner yang bisa terpercaya, yang reliable. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa dilihat itu mungkin ngelihat sertifikasinya, sertifikatnya di sisi apa sih, encryption apa enggak, encrypted apa enggak. Terus yang lebih gampang juga mungkin ngelihat existing customer-nya aja, apakah mereka punya customer di sisi industri yang heavily regulated kayak banking misalnya, atau medical atau rumah sakit, karena untuk sisi healthcare juga kan sangat heavily regulated ya tentang security, karena data-data pasien itu kan confidential. Kemudian balik lagi tadi ke sisi banking dan financial services. Kalau misalkan teknologi partner tersebut sudah punya klien, apalagi klien yang besar di bidang banking atau healthcare, nah seharusnya itu lebih aman karena mereka sudah melakukan due diligence untuk masalah security tadi. Oke, thank you Irwin. Mungkin dari Mas Helmi, aku penasaran juga waktu decide untuk menggunakan, di sini kan banyak toolsnya salah satunya menggunakan juga Twilio gitu. Apa sih hal-hal yang diperhatikan nih untuk dari Dogether sendiri untuk decide menggunakan suatu tools tertentu? Apakah hanya dari kebutuhannya, oke hanya butuh WhatsApp, pakai yang ini aja, atau ada hal-hal lainnya, kalau boleh di-share? Itu sih integrasinya udah sesuai dengan, karena kalau benar tadi Mas Haris, ya pertama security, yang kedua integrasi, karena nggak semua bisnis proses yang kita bikin dari our own bisnis itu sesuai dengan yang udah ada nih platform-platformnya. Jadi kita bisa pinter juga, dan semudah apa sih untuk integrasinya. Dan yang terakhir, sebenarnya semua tools itu bagus, tapi gimana kita making out of it-nya gitu, CRM-nya atau misalkan omnichannel yang kita pakainya. Jadi bagi si usernya, apakah kalian nih pas ngelihat mudah nggak dashboardnya? Terus menurut kalian ini service di Indonesia? Oh, sama yang terpenting adalah sih kalau misalkan pengalaman saya sih dipilih yang ada representatifnya di Indonesia sih. Jadi itu dari pengalaman saya sih kayak beberapa tuh kita coba pakai tools yang dari kayak termasuk CRM tools juga, dan omnichannel yang kita pakai karena emang sebenarnya nggak ada representatif di sini, kadang suka out of reach, atau misalkan kalau ada isu-isu terkait technical issue itu jadi kayak lama gitu loh. Tapi kalau misalkan ada account representatif yang di sini, mereka kan cepat tuh tindakannya. Jadi ya itu sih salah satunya sih yang terpenting. Oke, siap. Thank you, Mas Helmi. Ini kita ada satu pertanyaan lagi dari Janto S. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari company yang menggunakan omnichannel dengan company yang tanpa menggunakan omnichannel? Terutama company yang bermain di marketplace. Nah, ini sambil dijawab sama panelis kita, aku akan keluarkan juga untuk poll ya, teman-teman. Jadi sambil mendengarkan jawaban, teman-teman bisa sambil mengisi poll. Oke, nanti akan keluar. Oke, boleh langsung dijawab. Mungkin siapa yang mau menjawab? Dari Mas Mardi dulu mungkin. Jawabannya sangat signifikan sih bedanya, gitu. Itu no doubt lah teman-temannya. Itu pasti beda banget. Kalau ditanya, terutama company yang bermain di marketplace, ya balik lagi, marketplace ini sebagai satu-satunya channel dia, atau marketplace ini salah satu channel gitu ya.
Kalau salah satu channel kontribusinya seberapa besar gitu kan ya. Kalau misalnya 80% dari omnichannel dari marketplace, I will focus on marketplace gitu kan ya. Tinggal nanti masalahnya gimana kita mau leverage channel-channel lainnya sih gitu. Jadi pasti sangat signifikan lah gitu kan. Ya ibaratnya bukan ngebandingin ya, bingung juga nih. Ibaratnya nonton Netflix gitu ya, yang dengan AI-nya itu kan data itu kan dia kan banyak ya sourcing-nya dibandingkan dengan provider-provider yang lain ya pasti experience-nya pasti beda gitu kan. Orang mau lanjut subscribe atau enggak kan jadi penting kan di situ kan. Jadi that's how significant the omni-channel impact ya to the business gitu sih. Oke, mungkin dari Mas Helmi. Kalau Iya, dari Together pasti sendiri. sangat signifikan sih kalau ya balik lagi sih sekomplit apa kalian tahu customer kalian, ya paling mudah dengan cara omnichannel itu sih. Jadi integrated platform, jadi tahu where do they come from, terus how to reach them, how to engage, how to optimize, how to upsell, ya itu udah kejawab dengan omnichannel sih. Unless kalian tahu caranya tanpa melakukan pakai tools omnichannel, ya nggak masalah. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, kalau ya udah pakai platform atau pakai udah bisnis prosesnya udah jelas, terus jadi kita tahu ya salah satunya di Together itu once kita kan pakai banyak juga apa ya, kayak Google Data Studio atau misalkan pakai Metabase yang bisa connect ke Zendesk, terus juga salah satunya juga kita pakai upselling nanti pakai WhatsApp Studio. Jadi kita tahu nih si user ini di Together nih kasih apa sih stimulus yang kita bisa kasih tanpa harus kita focusing on growing the business. Jadi biarin si omnichannel-nya ini kita automate gitu. Jadi kebantu banget sih untuk otomasi ya. Kecuali kalian masih mau early stage terus mau get the hands dirty, pengen tahu gimana. Tapi kalau udah scaling up, ya quite important untuk implement omnichannel yang udah reach. Oke, kalau gitu. Thank you, Mas Helmi. Mungkin dari Irving ada tambahan? Jadi balik lagi ya, kalau omnichannel itu kan dilihatnya sebagai infrastruktur sendiri untuk kita bisa interaksi dengan customer kita, kemudian bagaimana mengintegrasikan semua informasi itu menjadi insight ya, untuk kita lebih mengerti customer. Jadi pastinya kalau ditanya beda atau enggak, pastinya beda banget. Istilahnya kita cuma punya satu channel untuk interaksi dengan customer, dibandingkan dengan bisnis lain yang sudah punya omnichannel untuk lebih mengerti customer-nya. Itu pastinya level understanding-nya berbeda ya. Mungkin di tahap-tahap awal tadi seperti Mas Helmi juga bilang, mungkin kita bisa prioritasi dulu untuk satu channel tertentu dulu, tapi ketika kita scale up, kita harus pikirkan untuk omnichannel. Karena mungkin kita merasa dengan satu channel, kita sudah cukup mengerti nih customer kita, tapi kita nggak tahu, mungkin kompetitor kita, si company B atau company C, itu dengan melakukan omnichannel, mereka tuh pengertian terhadap customer itu lebih dalam lagi dibandingkan dengan kita yang cuma punya satu channel. Jadi pastinya akan berbeda banget. Oke, baik. Terima kasih, Irving.